Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi SMPK 4 Penabur yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kegiatan PJJ di semester genap ini akan segera berakhir. Dan sesaat lagi, kita akan mengikuti penilaian akhir tahun. Marilah kita memohon berkat Tuhan, agar PAT ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Namun sebelumnya, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk mengucap syukur dan meminta pertolongan serta penyertaan Tuhan kepada anak-anaknya yang hendak mengikuti dan menghadapi penilaian akhir tahun. Kita berdoa agar setiap persiapan yang telah dilakukan semakin memantapkan langkah kita dan memberikan hasil yang terbaik, yang menghadirkan sukacita bagi kita semua dengan senantiasa berserah diri dan memohon kepadanya. Doa dan harapan kami, kiranya melalui ibadah ini, iman dan pengharapan saudara-saudari dikuatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. Marilah kita naikkan pujian pembuka kita di pagi hari ini. Jangan lelah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur atas limpahan berkat-Mu kepada kami, utamanya berkat kesehatan kepada kami. Hari ini, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, berkatilah ibadah persiapan untuk PAT kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Amin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 61 ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Padahal ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Mari kita merespon bacaan Mazmur dengan menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang, PKJ 242 ayat 1-2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, anak-anakku. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, berkat bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi para guru dan orang tua kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Allah yang juga boleh berkenan menyapa dan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saya akan mengajak kita semua untuk membuka 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Bacaan dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang berbahagialah setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus kita yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita baru saja melihat pagelaran olahraga se-Asia Tenggara, namanya SEA Games ya. Nah, ada salah satu cabang olahraga namanya balap sepeda. Ada seorang atlet dari Indonesia namanya Ayustina Delia Priyatna. Dia memenangkan medali emas dalam nomor women road individual time trial. Nah, apa yang menarik yang kita bisa belajar dari Ayustina, lomba yang dia ikuti itu perjalanannya kira-kira 35 km. Nah, pada 5 km yang pertama, botol minumnya jatuh dari sepeda. Dia bergumul apakah akan terus berjalan, akan terus mengayuh sepedanya, tetapi dia harus berjuang dengan kehausan, atau dia akan menyerah dan kalah. Ayustina memutuskan dia terus mengayuh sekuat-kuatnya, sekalipun harus berjuang melawan haus, anak-anakku. Dan akhirnya dia menang, dapat medali emas. Nah, anak-anak pernah mendengar sebuah slogan, tidak ada hasil yang baik tanpa sebuah perjuangan. Tidak ada hasil yang baik tanpa sebuah perjuangan. Hari-hari ini Bapak memahami kalian akan kembali memasuki waktu-waktu ujian, pengambilan nilai akhir semester. Dan Bapak tahu, kalian mungkin akan mengeluh, aduh capek sekali gitu ya. Orang tua kita, guru kita ngomong terus, belajar, nggak boleh main-main gitu ya. Dan itu mungkin kata-kata yang membosankan buat kalian. Ada seorang jemaat yang bercerita tentang anak yang protes. Kenapa sih Pak, Ma harus ada ujian? Kenapa sih harus ada pengambilan nilai? Kenapa sih sekolah nggak sekolah aja yang asik-asik gitu Ma, biar kita happy gitu ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pesan pertama dari firman hari ini, tanpa ujian kita tidak pernah tahu posisi kita di mana saat ini. Ya, saya ulangi ya. Tanpa adanya ujian, kita tidak pernah tahu kita ini ada di mana posisinya. Jadi ada sebuah sekolah yang memiliki beberapa tim futsal.
mereka ada lomba internal futsal di sekolah itu, dan akhirnya ditentukan juaranya dari kelas A gitu ya. Nah, mereka bangga sekali waktu memenangkan pertandingan itu, merasa sudah seperti juara dunia. Nah, kemudian setelah beberapa minggu ada lomba antar sekolah. Jadi juaranya itu ditambah beberapa pemain yang terbaik dikirim untuk mengikuti lomba antar sekolah. Apa yang terjadi anak-anak? Hari pertama ketika lomba, ternyata mereka kalah 3-0. Padahal di sekolah dia juara, seperti juara dunia. Tapi ketika lawan sekolah lain, kalah 3-0. Hari kedua, bertanding dengan siswa sekolah yang lain lagi, lebih tragis lagi, kalah 7-0. Juara futsal sekolah serasa juara dunia, ternyata kalah 7-0. Jadi apa artinya? Kamu boleh merasa hebat, tapi kalau kamu tidak tahu posisimu bahwa kita hebatnya hanya segini, dengan ujian, dengan mengikuti tes, dengan mengikuti penilaian, penilaian itu kita jadi tahu, oh ternyata saya sudah sampai di sini, oh saya sudah layak naik kelas, oh saya nanti sebentar lagi layak lulus, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menghindar dari pengambilan penilaian itu, teman-teman ya. Jadi dengan pengambilan nilai ini kita tahu, oh ternyata saya harus lebih banyak belajar bagian ini. Oh ternyata harus sungguh-sungguh, kemarin nilai saya ada yang jelek, dan seterusnya. Pesan yang kedua anak-anak, ujian dan kesulitan itu mengasah mental kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Saya ulangi sekali lagi ya. Ujian, kesulitan itu akan mengasah mental kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Ini bukan soal hanya mengambil nilai ya. Ini bukan soal sekedar aku naik kelas atau tidak naik kelas. Ini bukan sekedar lulus atau tidak lulus. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kita saat ini itu ada gunanya untuk melatih daya juang kita, untuk melatih daya tahan kita, untuk melatih kekuatan kita sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang kuat, tahan ujian dan sebagainya. Ya, Om Pendeta pernah bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Nepal. Nepal itu di mana? Nepal itu wilayah sebelah utara India. Mereka tinggal di daerah lereng pegunungan Everest. Jadi ada banyak gunung-gunung dan mereka tinggal ya daerah miring. Setiap hari mereka harus naik turun lereng. Postur mereka ternyata lebih kecil, lebih pendek teman-teman. Tapi yang luar biasa, sekalipun postur mereka kecil dan cenderung pendek, ternyata mereka punya daya tahan yang hebat. Karena mereka setiap hari harus naik turun lereng yang terjal dan curam. Daya tahan mereka lebih hebat daripada orang-orang kota yang tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Nah, jadi artinya apa teman-teman? Kesulitan, ujian itu berguna untuk kalian. Jadi kalau orang tidak pernah mengalami kesulitan, mereka tidak punya daya tahan yang kuat. Kalau kita tidak mengalami ujian-ujian pengambilan nilai seperti ini, kita juga tidak terlatih bahwa kita ini harus kuat. Karena kita sering mengikuti ujian setiap tahun, setiap tengah tahun, kita menjadi terbiasa, oh itu mah gampang, tinggal kita berusaha. 2 Timotius 2 ayat 1 yang tadi kita baca teman anak-anakku, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kalian mau berjuang dan kita mohon kepada Tuhan Yesus nanti yang akan menguatkan kita akan berhasil. Nah, pesan yang ketiga anak-anakku, apa yang kalian usahakan sekarang ini akan sangat menentukan menjadi siapa kalian di masa depan. Saya ulangi ya. Apa yang kalian usahakan, apa yang kalian perjuangkan saat ini akan sangat menentukan menjadi siapa kalian di masa depan. Kita sih tidak bisa memilih. Boleh nggak sih nggak usah ikut ujian Pak Pendeta? Ya boleh, tapi artinya kalian juga tidak akan sekolah gitu ya. Atau boleh nggak sekolah tidak ada ujian? Ya nanti suatu saat salah satu dari kalian menjadi menteri pendidikan, kalian bisa ubah. Tapi kalau itu tidak terjadi, ujian tetap ada. Nggak ada pilihan untuk bisa menghindar. Jadi kita harus berdamai, kita harus semangat menghadapi ujian. Berikutnya teman-teman,
kalian harus ingat, kalian tidak akan membuang waktu sia-sia setahun, kan? Artinya jika kalian hari ini kemarin dapat nilai jelek dan karena kalian tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya kemudian kalian tidak naik kelas, maka kalian akan mengulang lagi. 1 tahun setiap pagi harus bangun pagi, harus diulang lagi. Kalian tidak mau tentunya, ya. Nah, suatu saat kalian akan menjadi dewasa. Suatu saat kalian nanti akan bekerja. Suatu saat Pak Pendeta percaya kalian nanti punya keluarga, punya menikah dan punya anak-anak. Nah, kalian kan pasti tidak ingin apa yang kalian kerjakan hari ini menjadi catatan buruk pada saat yang akan datang. Ketika kalian memberitahu anak-anak kalian, ayo belajar seperti papi dulu atau seperti mami dulu. Padahal saat ini kalian nggak belajar sungguh-sungguh. Gimana kamu menasihati anak-anakmu supaya kalian belajar sungguh-sungguh? Anak-anakku yang dikasih Tuhan, 3 pesan sederhana, ya. Tanpa ujian, kita tidak tahu posisi kita di mana. Kalian boleh merasa hebat, tetapi kalian baru benar-benar hebat ketika kalian diuji. Pesan yang kedua, ujian dan kesulitan itu akan melatih, akan mengasah mental kalian menjadi kuat dan tangguh. Jangan takut berjuang melawan kesulitan. Yang ketiga, ingat apa yang kalian usahakan hari ini akan menentukan apa yang akan kalian terima beberapa tahun yang akan datang. Jadi kalau kita ingin menjadi orang hebat pada masa yang akan datang, maka hari ini saya harus menjadi orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Pak Pendeta mendoakan kalian lebih bersemangat. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan orang tua dan guru yang mendukung kalian, sehingga kita dapat mengerjakan bagian-bagian kita. Selamat berproses anak-anakku. Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan yang akan terus memberkati kalian, dan hasil kalian pasti yang terbaik. Pak Pendeta mendoakan ujian kalian tentunya juga dapat nilai yang terbaik juga. Selamat berproses, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Suhud Setio Wardono atas pelayanannya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bila Badai Hidup Menerpamu, PKJ 285. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, saatnya kita memberi persembahan syukur dan persembahan sukarela sambil mengingat firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada wali kelas masing-masing di sekolah. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu.
persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik anak-anak, kita akan menaikkan doa persembahan dan sekaligus doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik, terima kasih dalam segala kesibukan belajar kami. Tuhan yang menolong kami dan kami juga boleh menjadi bagian untuk memberikan persembahan dari apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami, untuk kami sisihkan, untuk kami khususkan, untuk persembahan yang nanti bisa digunakan untuk menolong banyak orang. Dan sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang saat ini dalam persiapan untuk mengerjakan tugas-tugas belajar mereka, untuk pengambilan, penilaian akhir semester, dalam persiapan mereka untuk naik kelas. Tuhan, berikanlah semangat kepada anak-anak kami ini. Berikanlah pikiran yang jernih dan mereka bisa mengelola waktu mereka untuk belajar dan istirahat. Dan mereka juga boleh diberikan kepandaian oleh Tuhan, sehingga anak-anak kami juga boleh mendapatkan nilai yang terbaik, ya Tuhan. Berikanlah juga anugerah-Mu kepada orang tua dan guru untuk juga dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga untuk para orang tua kami, teman-teman kami semuanya, supaya mereka juga boleh mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami percaya apa yang kami terima firman Tuhan hari ini tidak akan berlalu sia-sia. Kami percaya firman-Mu akan berhasil dan kami pun juga akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dengan pertolongan tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan seru doa kami hanya kepada-Mu ya Allah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita, Tersembunyi Ujung Jalan, KJ 416 ayat 1-2. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud
Baiklah anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ingat anak-anak, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam surat 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara roh dan hati kita sekarang dan selama-lamanya, sebab Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Amin.